kalau deketin cewek Jepang itu ditolak nggak apa-apa, soalnya kamu ketemu sama cewek Jepang itu paling cuma sekali pas itu, semua ditolak. Dan nggak bakal ketemu sama cewek itu lagi. Jadi ya berani nggak berani harus mencoba, daripada nanti Nyesel. kita nyesel di belakang. Iya. Makanya diberaniin dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Cuman ya satu lagi, balik ke yang modalnya apa? Bahasa sama mental. mental. Tapi bahasa nomor 2 sih, yang penting mental. Yo, yaho. Kali ini kita kedatangan YouTuber yang mungkin di Jepang ini udah pada tahu lah beliau, karena memang subscribernya juga udah lumayan banyak, dan konten-konten beliau, kalian tahu nggak kalau konten-konten beliau itu memang bener-bener bikin orang-orang iri, karena gue sendiri juga iri gitu. Di depan gue ini ada Mas Sudaru Hitori. Boleh memperkenalkan diri dulu, Mas? Halo semua, perkenalkan saya Sudaru Hitori. Mungkin dari teman-teman banyak yang nggak tahu nama asli saya. Jadi nama asli saya itu sama orang tua dikasih nama Sudarmani. Untuk artinya sendiri saya kurang begitu tahu. Berarti artinya belum tahu ya? Belum tahu. Yang Sudaru Hitori itu memang bernama panggung ya? Iya, nama panggung. Itu bisa kepikiran Sudaru Jadi Hitori gini, Sudaru Hitori. Kenapa Hitori? Karena waktu itu saya bikin channel sendiri, ngedit sendiri. Iya. Dan channel itu juga milik saya sendiri, makanya saya bikin nama Hitori. Awalnya saya bikin nama Sudaru Dake, tapi didengar kurang begitu enak. Oh, kayak vokalnya Dake. Iya, Dake, makanya saya ganti jadi Sudaru Hitori. Dari Hitori. Aku kira bikin kayak gitu gara-gara memang kan Mas kan pisah dari kembaran kan, Iya. Kembarannya di Indonesia gitu. Terus Masnya kan di Jepang gitu, jadi makanya Hitori kan sabishi gitu, bisa diartikan kayak gitu gitu, kesendirian. Nah terus mulai nge-YouTube itu dari kapan Mas? Mulai nge-YouTube tahun 2019, bulan Maret. Setengah tahun di Jepang itu baru mulai nge-YouTube. Itu tuh kepikiran konten-kontennya apa awal mulanya? Awalnya konten ini keseharian, kayak belanja kayak gitu. Vlog berarti. Vlog, daily vlog lah. Daily vlog ya. Terus tapi bukan buat personal ya, iya, buat niatnya sih buat kenang-kenangan. Iya. Kenang-kenangan pas pulang kan bisa nonton, wah di Jepang dulu seperti ini. Terus ada beberapa konten kreator Jepang yang bikin tentang gombal. Nah, dari situ ternyata view-nya itu kok tinggi. Makanya aku juga ikut-ikutan bikin konten gombalin cewek Jepang. Jadi gara-garanya itu. Iya. Berarti awal mulanya kan nge-YouTube kan buat pribadi ya. Tapi karena memang dapat rezeki, dan alhamdulillahnya sekarang jadi ya mungkin orang-orang terkenal lah, jadi orang pada tahu, alhamdulillah ya. Tapi memang itu tuh gimana waktu ngebikin konten ngegombal itu, apakah perasaannya itu bener-bener campur aduk? Karena kan aku sendiri aja kayak mau ngedeketin orang, bukan ngedeketin ya, ada yang ngedeketin orang Jepang gitu, maksudnya kayak grogi gitu. Grogi, pikirannya kemana-mana gitu. Awalnya itu apa ya, kalau takut grogi pasti ya. Karena berani mencoba, lama-kelamaan udah terbiasa. Jadi dulu ada yang pernah bilang, kalau deketin cewek Jepang itu ditolak nggak apa-apa, soalnya kamu ketemu sama cewek Jepang itu paling cuma sekali pas itu, semua ditolak. Dan nggak bakal ketemu sama cewek itu lagi. Jadi ya berani nggak berani harus mencoba, daripada nanti nyesel. kita nyesel di belakang. Iya. Makanya diberaniin dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Mungkin pada penasaran nih konten-konten beliau itu gombal-gombal cewek Jepang. Itu gue yang paling suka banget itu yang waktu gombalin di acara Halloween. Nah itu apa, kakak-kakak yang polisi itu. Iya, itu cantik, emang dia cantik dia. Tapi sayangnya pas itu tak mintain Instagramnya nggak dikasih. Kayaknya dia ini juga sih, apa namanya, artis-artis cosplay juga sih. Iya, kayak udah model lah. Punya nama mungkin dia. Namanya kalau nggak salah Kaori namanya. Kaori. Keren sih emang. Kaori. Rencana kedepannya bagaimana? Apakah masih tetap lanjut? Rencananya sih lanjut terus, tapi ya mungkin kalau jodohnya orang Jepang lebih enak kan konten sama itu terus. Ya pengennya sih sama cewek Jepang nikah. Amin. Tapi dari sekian banyak cewek yang konten sama aku kok
belum ada satupun yang nyantol. Maksudnya yang nyantol itu hatinya Mas itu nyantol atau Hatinya si cewek. Oh, ya karena memang kan itu judulnya kan konten. Iya sih, dari sananya juga mintanya cuma konten, cuma biar ini saling menguntungkan, kita dapatnya view sama dapat subscriber, dianya juga dapat follower kayak gitu, saling menguntungkan lah ini. Berarti saran buat pemula-pemula YouTube, mungkin ada yang pengen bikin YouTube ini, sarannya bagaimana nih? Apakah bikin konten gombal juga? Kalau konten gombal itu kayak di pemandangan Mas tuh, oh kalian pas mendekatin cewek itu jangan sambil ngupil. Enggak, ini misalnya doang kan. Misalnya Kalau ada yang konten gombal itu masih rekomendasi sih sampai saat ini. Soalnya kalau ada cewek Jepang mungkin YouTube kita yang nonton pastinya agak tinggi dibanding konten-konten kayak daily vlog kayak gitu. Terus untuk deketin cewek Jepang sendiri, ya berani nggak berani harus diberanin itu tadi kan. Iya. Cuman ya satu lagi, balik lagi, yang modalnya apa? Bahasa sama mental. Mental. Tapi bahasa nomor 2 sih, yang penting mental. Mungkin kalau kita nggak ngerti bahasa, nggak ngerti, mungkin dia ngomong apa kita nggak ngerti, kadang aku cuma jawabnya soka ya, sonandeska. Itu tapi nanti pas ngedit kita jadi tahu ini tadi dia ngomong apa, artinya apa, kita cari di Google. Jadi kita bisa sambil belajar juga dari konten itu. Seperti itu. Nah, aku boleh saranin nggak Mas? Aku kan udah ngeliatin konten beberapa Mas. Iya. Itu kan banyak kata-kata bahasa Jepang yang kayak tadi Mas bilang, banyak yang nggak tahu kotoba-kotoba yang ini. Iya. Nah, aku boleh saranin nggak nanti ini karena banyak kedepannya orang-orang yang mungkin banyak belajar bahasa Jepang. Iya. Itu dikasih keterangan, misalnya si ceweknya yang jemputin kotoba sabishi itu dikasih kanjinya, dikasih hiragananya, terus kayak dikasih apa, pokoknya dikasih sabishi, artinya ya pokoknya muncul aja gitu. Nah, mungkin di sini jadi pembelajaran buat orang-orang yang oh ya sambil nonton, oh ya sambil belajar juga gitu. Ini. Iya, sabishi artinya ini. Karena ya maaf, memang dikeluarin di Mas kan. Memang ada subtitle, tapi dikeluarin itu dengan bentuk romaji kan. Iya. Nah, bagusnya itu aku saranin, maksudnya kayak gitu nanti dikeluarin. Karena aku juga suka ngeliat vlog. Iya, harusnya emang ada ini sih, bahasa Jepangnya sama Indonesianya. Jadi ya, karena kan orang belajar bahasa Jepang kan nggak pakai romaji doang, harus belajar kanji, hiragana, katakana. Kayak gitu. Ini sih pengennya sih kayak gitu, tapi gara-gara ngeditnya itu kan lama kan. Oh iya sih. Karena kita kerja juga, cuma kerja juga. Habis itu pas liburnya kita ngonten juga, jadi waktu buat ngeditnya kan terbatas. Jadi keterbatasan waktu sih. Keterbatasan waktu, jadinya ya nggak dikasih. Soalnya satu video itu ngeditnya bisa seminggu lebih aku. Waduh. Soalnya nulis terjemahan itu lama banget, 5 menit aja lama banget. Kok ditulis? Aku nulis soalnya. Kenapa nggak pakai ini aja? Apa namanya? Yang aplikasi? Bukan, yang kayak misalnya di TikTok kan udah ada itu. Subtitle. TikTok, iya kayak the text bahasa gitu. Terus the text teks gitu. Ada, coba aja cek. Sekarang juga banyak sih. Aku belum ini sih. Nah makanya biar ini makin ini vlognya juga makin bagus kan, makin ya. Bisa sambil belajar juga ya kan yang nonton. Keren. Ya, aku pakai aplikasi ini sih, gratisan. Aplikasi gratisan, jadi ya lumayan lama. Aplikasi pakai apa? Filmora. Filmora sama aku juga. Cuma pas ini kan karena memang aku belinya laptopnya di Jepang, nggak bisa pakai gratisan. Pas ini dicoba tetap downloadnya gagal, terus harus yang berbayar. Jadi beli. Tapi Filmora belum ada atau yang ini? Yang deteksi itu belum ada kayaknya. Udah ada. Belum ada. AI-nya itu belum ada. Adanya cuma kayak setahu aku. CapCut ada nggak ya? CapCut yang di laptop ada. CapCut ada. Ada yang di laptop. Oh iya ada. Aku pernah. Belum lama ini. Iya. Ada. Aku pernah bikin konten. Soalnya siapa? YouTuber juga. Iya. Hoardian itu pakainya itu. Oh, Mas Ho. Iya. Pakainya CapCut. Aku pernah nanya. CapCut. Pernah nanya apa pernah ketemu? Nanya kira chatting. Tapi belum pernah ketemu sama beliau. Belum pernah. Mungkin ada kesempatan ini Mas Ho dipanggil nih. Kita bisa berbincang di sini. Kita konten Mas. Jauh sih, lumayan jauh, Fukuoka. Tapi kalau dari Osaka ya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh sih. Karena masih di bawah Osaka. 3 3 tahun ini magang. 5 tahun magang. 5 tahun magang, berarti lanjut ke Sanggo berarti ya? Sekarang TG. Sekarang udah pindah ke TG? Berarti 5 tahun selesai itu pindah ke TG sekarang? Iya. Tahun ke-6. Tahun ke-6 sekarang. Berarti rencananya mau lama di Jepang nih?
Iya, rencananya. Wah, keren. Jadi Sambil YouTube-nya biar ini kan, biar hidup terus. Kalau di Indonesia kan susah mau konten apa. iya, karena di Indonesia kan terlalu banyak ini juga, terus juga views-nya juga kan nggak terarah. Iya, Kalau di benar. Jepang kan kita terus sudah hashtagnya Jepang aja udah masuk semua. bener. Tempatnya juga estetik di sini kan. Iya, Iya kan? betul. Iya. Di mana aja direkam ini pasti. Sebetulnya Hasilnya bagus. sebetulnya yang estetik itu memang iya, cuman menurut aku sih di balik kata estetik itunya ada kebersihannya. Bener. Kebersihan dan Oh. tertata juga kan. Lihat aja debu di Jepang itu rata-rata hampir nggak ada. Kebanyakan Iya. debunya debu apa pakaian yang kecil-kecil, serabut-serabut Kecil-kecil. itu ya. Kayak kapas Oh, gitu. oh. Kebanyakan itu. Nah, Kalau makanya debu yang kebanyakan- kayak pasir nggak ada di sini. Makanya Kayak bersih di Muka ini banget nggak gitu. nggak ada. Untuk konten itu apakah udah menghasilkan ini mas? Pastinya. Karena kan Soalnya udah lama juga loh. Aku paling setahun nge-YouTube itu baru monet. Enggak, iya. Setahunan. Setahunan. Soalnya awal-awal kita nyari subscriber dari 0 ke 1000 itu wah lama banget. Wow, iya sih susah. Soalnya awal-awal aku itu ini ngechat teman-teman saya suruh subscribe. Iya. Karena udah di-chat semua baru dapat 500-an kayaknya itu subscriber. Udah mentok ini mau chat siapa lagi. Iya kan? Iya. Dan akhirnya ada satu video yang naik. Nah, dari situ Terbantu ya. terbantu. Nah, syukurlah kalau masih bermanfaat. Siapa tahu kan hasil-hasil dari YouTube itu kan bisa jadi bermanfaat juga buat orang-orang lain. Iya benar. Iya. Siapa tahu jadi motivasi buat para pemula-pemula kayak Oh, iya. saya ini gitu baru nge-YouTube kan. Benar saya beneran kita stay ini. Aku juga soalnya nggak pernah. Aku nggak pernah kayak gini, nggak pernah wawancara jadinya grogi saya. Bisa jadi. Saya ambil dulu lah. Cobain ya, tapi makan rendang bisa? Iya bisa. Sama nasi nggak? Nasi dikit aja. Kok randang dia? Oke. Bismillah. Tiba-tiba ada makanan. Mas, jadi kali ini tuh aku kedatangan makanan. Dari sana tiba-tiba langsung ada makanan. Emang beneran aku nih pesen kan, pesen gitu. Memang kayak rendangnya tuh enak. Nah terus aku kira ini jam makan siang juga kan. Iya benar. Nah, menurut ini aku mau minta pendapatnya Mas Sudari nih. Iya. Gimana rasanya? Jujur aja kalau memang rasanya memang nggak enak, ya bilang nggak enak. Kalau rasanya enak. Kita memang nggak di endorse, memang Iya. cuma pengen nanya doang nih. Mungkin dari teman-teman juga kalau ada yang mau beli boleh nih, ada di Uni Randang. Randang. Kalau asli dari itunya karena emang yang ngebuat ini orang Padang ya Mas. Randang. Randang. Oh, Kalau bahasa Minang, iya sana. Minang, benar. Randang gitu. Randang. Dari siapa? Uni Jepang. Aku belinya dari Instagram soalnya. Lovella Jonespa. Ada nomor teleponnya di sini. Nanti kita bisa cantumkan juga di sini. Ini nggak di endorse ya guys. Uni Jepang. Yuk, mari kita buka. Tara. Ngeri. Wow, Yang bikin orang Padang langsung ini. yang bikin orang Padang langsung guys. Tuh, liatin. Kayaknya enak ini. Enak harusnya. Boleh Mas, silahkan diambil. Kita cobain dulu. Oh. Potongannya gede banget ini. Iya, memang gede-gede sih. Makanya gue sering beli ini gara-gara ini gede-gede. Gede banget saudara. Dapat yang kecil. Enak yang kecil. Ih, ini nggak kecil Mas. Ini rata-rata. Kalau rata itu kan tipis, tapi ini Iya, tebel. iya benar. Biasanya tipis-tipis. Kita cobain dulu guys. Yuk, kita cobain dulu guys. Ini nasinya dulu. Lagi sih. Wah, ini kalau diangkatin makin enak kayaknya Mas. Bener. Nah, bumbunya kerasa. Ini bisa apa? Menghilangkan rasa kangen kita terhadap makanan Indonesia. Karena di Jepang itu jarang yang jualan makanan Indonesia. Ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin makan rendang, khususnya buat teman-teman yang ada di Jepang. Randang, Randang. Uni Jepang. Randang ini Jepang. Wah,
Enak semua. Hmm. Kita makan dulu ya. Dulu. Oke, balik lagi ke konten ya. Siap. Jadi kalau kita pembahasan YouTube ya. Kalau untuk AdSense itu Mas sekiranya itu bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak? Kalau menguntungkan sedikit banget sih. Soalnya pas dulu kan aku di Yogo. Kalau untuk konten ke Osaka itu biaya keretanya aja Nggak nutup ya? iya. Terus jam kita buat ngedit juga lumayan. Jadi Iya. kalau dikatakan untung ya sedikit sih, sedikit ya mungkin buat jajan cukup lah. Seperti itu. Mungkin ya ada kayak tadi kita pemula-pemula kayak gitu baru mau start bingung nih startnya dari mana gitu. Jadi harus dipikirkan dulu kan ke Bener. step by stepnya. Kalau lu mau mulai kan, kayak misalnya ya harus perlu tenaga, perlu duit, perlu capek gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, mungkin ada saran buat teman-teman kita yang mau mulai start YouTube ini? Wah sarannya kalau pengen YouTube jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Kayak alat, terus modal. Kalau buat YouTube itu soalnya modalnya nggak kecil, jadi kita harus benar-benar disiapin. Terus kalau di Jepang sendiri kalau mau YouTube, kalau kontennya pengen sama cewek Jepang, dibagusin bahasanya sama mentalnya. Kalau apa, seumpama ditolak jangan kecil hati, kita cari cewek lain buat diajak konten. Karena kita ketemu sama target buat diajak konten itu cuma sekali, itu pas ditolak. Dan di lain waktu kita kesempatan untuk ketemunya itu sangat jarang banget. Jadi berani nggak berani kalau bisa diberanikan buat ngajakin konten. Seperti itu. Oh, keren sih, itu pesan dari beliau ya. Oke. Sepertinya pembahasan kita sampai di sini dulu kayaknya, Mas. Mungkin kita nanti bakal dilanjut konten lagi. Siap. Kalau udah dapet cewek Jepang katanya tadi. Iya, ntar kalau udah dapet cewek Jepang, saya ajak ke sini ya. Amin, amin, sedang mencari jodoh katanya guys. Amin. Amin. Oke, sekian, terima kasih. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih setelah udah nonton video ini. Saya Andi, host di Dunia Jepang, dan Saya dari Tori. bye-bye.